Kalau menurut gue ya, jangan keburu beli Infinix GT20 Pro karena sebentar lagi, ya lebih tepatnya itu bulan depan, Infinix bakal ngeluarin handphone baru yaitu Infinix Zero 40 sebagai penerus dari Infinix Zero 30. Untuk Infinix Zero 30 sendiri gue udah sempet pakai dan itu jadi salah satu handphone Infinix yang menurut gue itu udah bagus banget ya. Nah, di Infinix Zero 40 ini kayaknya bakal lebih bagus lagi ya. Nah, kenapa tadi gue bilang nggak usah beli Infinix GT20 Pro? Karena sebenarnya secara prosesor antara Infinix GT20 Pro sama Infinix Zero 40 itu sama-sama pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Tapi yang kerennya di sini, Infinix Zero 40 ini nggak cuma ngandelin performa aja, melainkan juga estetika dan kameranya juga, plus ketambahan wireless charger juga. Oke, gue bahas dari segi desainnya dulu ya. Well, gue bikin video ini emang berdasarkan rumor dan video yang udah beredar di sosial media yang udah duluan bisa pegang unitnya. Dan link video aslinya juga udah gue sertakan di deskripsi box di bawah. Untuk urusan desain ini jujur gue ngerasa jauh beda banget ya sama Infinix Zero 30 sebelumnya, khususnya di bagian frame kameranya. Infinix Zero 30 itu punya bentukan frame kamera yang mengotak yang sejujurnya menurut gue agak aneh. Sedangkan di Infinix Zero 40 justru punya bentukan frame kamera yang membulat. Yang jujur ini jadi berasa cakep banget menurut gue. Terus itu siapa sih yang kepikiran naruh LED flash di luar frame kameranya? Asli itu keren banget. Berasa proporsional aja gitu dilihatnya. Kelihatan padat tapi tetap minimalis. Coba siapa di sini yang setuju kalau desain Infinix Zero 40 ini tuh bagus? Ngacung ya di kolom komentar di bawah. Nah, untuk material gue yakin sih ini mostly masih pakai polikarbonat dan hitungannya juga masih wajar. Untuk finishingnya juga gue yakin ini bakal dibuat matte dengan finishing two tone kayak yang bisa lo lihat di layar. Nah, untuk layarnya sendiri ini kayaknya masih mengadopsi bentukan frame layar yang melengkung ya, dan ini kayaknya masih bakal jadi ciri khas Infinix untuk beberapa produk kedepannya. Karena ya lo tahu juga ya, desain layar melengkung ini emang udah jadi standar handphone middle end yang mewah kayak gini. Untuk panelnya berdasarkan apa yang gue baca ini pakai panel AMOLED dengan refresh rate yang sama kayak Infinix GT20 Pro yaitu 144 Hz. 1 miliar warna dengan luas 6,78 inci dengan aspek rasio 20:9. Dan udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass 5 buat perlindungan layarnya. Oh ya, berdasarkan apa yang gue baca juga nih ya, kalau Infinix Zero 40 ini bakal punya lensa ultra wide dengan resolusi 50 megapiksel. Kamera utamanya ada di 108 megapiksel, tapi gue belum tahu nih apakah 4 bulatan lensa di frame kameranya ini beneran punya 4 kamera atau cuman hiasan aja. Tapi berdasarkan pengalaman gue ya nyobain beberapa handphone Infinix, biasanya masih dikasih satu lensa dengan resolusi 0,8 megapiksel buat bantu ambil foto bokeh. Nanti kita cek ya kalau misalkan gue udah pegang unitnya. Untuk kamera depan punya desain kamera punch hole dengan setup single selfie kamera dengan resolusi 50 megapiksel. Sedangkan untuk perekaman videonya, kalau gue mengacu pada spesifikasi dari Infinix GT20 Pro, harusnya Infinix Zero 40 ini bakal punya perekaman up to 4K 60 fps. Dan berdasarkan apa yang gue lihat juga, kalau kameranya ini bakal berkolaborasi sama GoPro. Nah, sedangkan untuk RAM dan penyimpanannya gue belum tahu pasti, tapi kalau misalkan gue baca Infinix Zero 40 ini bakal punya RAM sebesar 12 GB dengan internal storage 256 GB. Tapi kayak yang udah-udah, Infinix ini agak susah ditebak, apalagi kalau udah bawa produknya ke Indonesia. Infinix Xpad aja kemarin yang masuk ke Indonesia itu pakai UFS, tapi yang global ternyata masih pakai eMMC. Dual stereo speaker juga bakal dibawa di Infinix Zero 40 ini dengan tuningan yang masih sama juga, yaitu dari JBL. Sayang untuk jack audio emang kayaknya nggak bakal ada deh di Infinix Zero 40 ini. Wi-Fi 6 harusnya juga udah jadi standar di handphone ini, serta NFC multifungsi juga harusnya udah ada di handphone yang satu ini. Untuk baterai dari apa yang gue baca juga ini masih standar ya, ada di 5000 mAh dengan pengecasan ada di 45 watt. Ya intinya sih kalau menurut gue ini adalah seri Infinix yang paling powerful yang mungkin bakal masuk ke Indonesia di tahun 2024 ini. Kita tungguin aja dan kita doain aja semoga ini bakal jadi handphone yang menarik yang bisa kita beli di pasaran Indonesia. Nah, untuk harganya sendiri jujur gue agak bingung nih. Infinix Zero 30 tahun lalu itu dibanderol dengan harga 2,8 jutaan sampai ke 3 jutaan kecil. Tapi kalau lihat spesifikasi sekarang yang mirip sama Infinix GT20 Pro yang pakai Dimensity 8200 Ultimate itu dibanderol 4 jutaan pas pertama kali rilis. Jadi kayaknya kalau Infinix Zero 40 ini bakal dibanderol di rentang harga yang mirip-mirip kayak Zero 30, wah menurut gue sih ini menarik banget ya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu aja ya preview gue untuk Infinix Zero 40. Kalau misalkan emang lo suka sama previewnya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.